Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan tidak akan ada bantuan sosial khusus sebagai kompensasi kenaikan PPN jadi 12%. Ia menambahkan tidak ada kaitan bantuan sosial dengan kenaikan PPN menjadi 12%. Jadi nggak ada PPN, tidak ada kaitannya dengan bansos khusus karena memang dari 11% naik menjadi 12% itu betul-betul sudah diseleksi ya. Mana yang tidak boleh naik, mana yang naik, sehingga memungkinkan untuk tetap tumbuh ekonomi, melindungi dan memfasilitasi, dan uang tambahannya untuk keperluan subsidi semua jenis. Sejumlah koalisi masyarakat sipil bersiap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Petisi menolak kenaikan PPN jadi 12% pun masih bergulir. Inisiator petisi tolak PPN 12% bersama YLBHI mengaku tengah mempersiapkan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi menolak PPN 12%. Pembuat petisi menganggap kenaikan PPN 12% akan semakin menyulitkan masyarakat. Dari teman-teman koalisi Bareng Warga sendiri gitu ya, ada beberapa lembaga lain juga, LSM lain juga sedang mempersiapkan untuk melakukan judicial review ke MK. Ini sama teman-teman yang di ILBHI gitu ya, sedang digarap seperti itu, sedang digodok, sedang finalisasi karena persiapannya sudah lumayan panjang gitu ya. Jadi emang udah dijalanin, bukan baru kemarin sore atau gimana gitu. Jadi emang sudah dipersiapkan dari awal gitu sebagai beberapa opsi yang akan dipilih. Tadi ya untuk menolak kenaikan PPN ke 12% gitu ya. Dan nanti hal-hal detail lainnya bisa dilihat langsung aja gitu ya. Lalu apakah dengan ditiadakannya bansos bagi kelas menengah dan tawaran insentif dari pemerintah mampu menyeimbangkan daya beli masyarakat demi pertumbuhan ekonomi tetap berjalan? Kita akan bahas bersama Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Fraksi Nasdem, dan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Selamat malam Mas Fauzi, juga Mas Huda. Selamat malam, Bang Fauzi, Amro. Ya, saya ke Bang Fauzi dulu. Kalau tadi bansos ditiadakan untuk kenaikan PPN 12% ini, sementara yang dikhawatirkan kan kelas menengah kian terhimpit. Nah, mitigasi yang disiapkan seperti apa semestinya kalau DPR melihat yang dilakukan oleh pemerintah? Bang Fauzi? Bang Fauzi bisa mendengar suara saya? Kita akan perbaiki dulu komunikasi dengan Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Fraksi Nasdem. Saya ke Mas Huda dulu. Kalau tadi Menko Muhaimin bilang bahwa tidak ada bansos khusus untuk kenaikan PPN menjadi 12%. Ini jadi hal yang lumrahkah dan juga bisa menjawab kekhawatiran masyarakatkah dengan khawatirnya PPN 12% ini bisa menurunkan daya beli masyarakat, Mas Huda? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan sudah beberapa kali kan pemerintah kan juga ngeprank masyarakat gitu kan. Yang tadinya hanya untuk barang mewah ternyata tidak juga dan sebagainya. Nah, ini kita khawatirkan sebenarnya meskipun ya tadi ya ada pun bansos dan sebagainya, kita juga masih melihat itu juga kurang, Mbak. Jadi kurang untuk bisa menutup dari pelemahan daya beli masyarakat ketika tarif PPN itu dinaikkan ke 12%. Artinya ini tidak ada bansos, itu justru akan lebih dalam lagi gitu. Kita perhatikan bahwa dalam beberapa kuartal terakhir, terutama di tahun 2024 ini, daya beli masyarakat itu sangat-sangat terpukul. Nah, kita melihat ada beberapa fenomena seperti PHK massal dan sebagainya
yang itu tambah memukul daya beli masyarakat. Nah, Ya. kenaikan tarif PPN ini di tahun depan pasti ya, ini pasti akan mengkoreksi jauh lebih dalam daya beli masyarakat kita. Nah, tiadanya bansos itu jauh akan memukul lebih dalam lagi daya Ya. beli kita, ya kan? Daya beli kita jauh lebih turun lagi ketika tidak ada bansos. Ada bansos pun itu masih terpukul, apalagi tidak ada bansos. Ya, tidak ada bansos ini semakin memukul. Belum lagi kalau bicara soal itemnya, apakah Selyos melihat sudah jelas betul apa-apa saja barang yang kena PPN? Karena kan kalau di konferensi pers awal dikatakan hanya untuk barang mewah dan premium, tapi belakangan DJP bilang bahwa yang masuk itu semua yang masuk PPN 11%, barang-barang yang dikenakan PPN 11%. Ini terkena juga, artinya ada sabun, lalu layanan digital, musik, dan film juga ini akan terimbas. Sementara itu yang kena adalah kelas menengah lagi. Ya, tentu kita sudah mengecek Mbak, dalam kajian kita juga kita sudah sampaikan bahwa untuk kelas menengah itu ada tambahan beban pajak yang harus dibayar itu sekitar 300.000 per bulannya. Dari ini yang kita sampaikan ya. Dan kemudian kalau kita lihat ketika ada tambahan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, artinya adalah untuk pendapatan disposable atau pendapatan yang bisa digunakan untuk konsumsi itu akan semakin turun. Ya. Ini yang kita khawatirkan akan Ya. membuat permintaan barang itu semakin turun, yang pada akhirnya ini akan merugikan juga di dunia industri yang kita dengar sama-sama bahwa Apindo pun itu menolak untuk tarif PPN naik jadi 12%. Artinya adalah dari masyarakat menolak, dari dunia usaha menolak, lantas untuk siapa PPN 12% ini gitu. Oke, kalau dari DPR dengan kenaikan PPN 12% ini kan kalau tadi hitungannya Selyos kurang lebih ada 300.000 kasarannya yang harus dikeluarkan masyarakat lebih tiap bulannya dengan kenaikan PPN 12% dengan barang-barang yang dikenakan oleh PPN ini. Nah, dengan tadi juga Menko Muhaimin bilang bahwa tidak ada tambahan bansos dari kenaikan PPN ini, apakah ini tidak semakin memukul daya beli masyarakat, Pak Fauzi? Ya, terima kasih Mbak ya. Sorry, bisa dengar suara ya? Ya, sekarang sudah bisa dengar, silakan. Oke, terima kasih Mbak, bahwa apa yang disampaikan oleh, ini kan merupakan amanah undang-undang. Makanya ada paket kebijakan, salah satu paket kebijakan dalam konteks kenaikan PPN 12% ini adalah pembagian sembako. Pembagian sembako kurang lebih hampir 16 juta jiwa dan datanya ada di Badan Pangan Nasional. Yang kedua masalah tarif listrik. Tarif listrik itu kurang lebih 2.500 kWh ke bawah itu hampir 90 juta orang yang dapat. Nah, oleh sebab itu menurut saya dari konsep kebijakan ekonomi yang disampaikan dalam rangka meningkatkan daya beli dan konsumsi itu salah satunya bansos dan listrik. Dan juga beberapa paket kebijakan ekonomi yang tertulis dalam APBN kita, saya pengen sampaikan bahwa dalam APBN kita itu ada beberapa bansos yang memang BLT, bansos, KUR, yang memang digelontorkan oleh pemerintah. Di samping ada paket yang 2 bulan. Paket 2 bulan ini antara lain satu, pembagian bansos beras sebanyak 16 juta, Mbak. 16 juta kepala keluarga. Yang kedua adalah ada paket listrik, diskon listrik 2.500 ke bawah kurang lebih 91 juta. Ada ketiga adalah bagi pelaku usaha UMKM, itu tarif akan diberikan tarif yang sangat murah. Untuk UMKM itu misalnya perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5%. Industri padat karya serta mobil listrik ini ada dapat kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, sedangkan jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah itu memang ada dalam APBN, Mbak. Dalam APBN itu jelas dikatakan bahwa hampir 827 triliun dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Contoh subsidi, insentif PPN, bansos, dan KUR. Saya pengen katakan ini kepada kawan-kawan semua, kebijakan 12% ini bukan kebijakan Pak Prabowo, tapi ini sudah amanah undang-undang yang wajib dilaksanakan. Nah, ketika kenaikan antara 11% menjadi 12%,
itu adalah kemauan undang-undang dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah Pak Prabowo. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan tax ratio dan pendapatan kita. Tapi sebelum itu dilakukan, mitigasi resiko juga dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bansos, salah satu diskon tarif listrik, BLT, KUR, dan banyak lagi gitu loh kira-kira Mbak yang diinginkan oleh pemerintah. Oke, nah kalau dari tadi paket kebijakan mitigasi yang sudah disampaikan oleh Bang Fauzi, Mas Huda, apakah ini sebanding dengan hitung-hitungan pengeluaran tambahan jika PPN 12% ini diberlakukan pada tahun baru nanti? Tadi ada BLT Bansos, KUR, lalu juga diskon tarif listrik dan sebagainya. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, apa yang disampaikan oleh Bang Fauzi Amro itu kalau 2 bulan itu kan dampaknya kan temporer gitu kan. Artinya ya sudah 2 bulan itu. Tapi untuk bulan-bulan selanjutnya ya tadi masih akan menikmati tarif PPN 12%. Jadi ini akan dampaknya akan ke menengah panjang untuk PPN 12%. Nah, ini yang kita hitung sebenarnya adalah kita melihat dari semuanya, kita nggak hitung cuma 2 bulan, 1 bulan, tapi kita hitung untuk keberlanjutannya seperti apa. Karena kalau kita lihat, Mbak, ini tarif PPN ketika naik 10% ke 11%, itu meningkatkan inflasi cukup tajam. Dan ketika kita lihat dampaknya apa? Dampaknya ke konsumsi rumah tangga. Di tahun 2022, konsumsi rumah tangga kita pertumbuhannya hanya 4,9%. Di tahun 2023 itu dia melemah ke angka 4,8%. Nah, kita bandingkan ketika tarif PPN itu 10%. Konsumsi rumah tangga itu bisa tumbuh hingga 5,1%. Jadi ini dampaknya cukup fatal ketika kita hanya menghitung untuk bansos dan sebagainya itu hanya temporer. Nah, ketika kita lihat dampak dari tarif PPN ini jangka menengah dan panjang. Ini yang kita nggak harus kita sampaikan ke pemerintah juga, jangan hanya ya mensuap untuk dengan bansos dan sebagainya, tapi kita juga pikirkan juga jangka menengah dan panjangnya. Jangan hanya kita KUR dan sebagainya. KUR itu sudah lama dilakukan gitu kan. Terus kemudian ada beberapa misalkan untuk tarif PPN yang ditanggung oleh pemerintah dan sebagainya, itu juga sudah dilakukan gitu kan. Tidak ada yang baru sebenarnya. Jadi apa yang baru menyikapi PPN 12% ini yang jadi pertanyaan ya dari Selios, nanti akan dijawab oleh Bang Fauzi. Tapi kami kembali membahas soal kenaikan PPN menjadi 12%. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa perlu menambahkan anggaran bantuan sosial bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah. Said juga menambahkan ada 9 jenis mitigasi risiko yang perlu diperhatikan pemerintah, mulai dari subsidi kebutuhan rumah tangga hingga perumahan yang turut menyasar kelas menengah. Nah, saya ke Bang Fauzi dengan catatan ini. Kalau dari DPR apakah sudah disiapkan mitigasi risikonya sampai detail? Karena kalau tadi yang disebutkan kan belum sampai ke misalnya ada subsidi untuk transportasi umum, perumahan dan sebagainya yang menyasar kelas menengah. Dan juga tadi Selios menyebutkan bahwa kalau yang tadi disebutkan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tapi untuk jangka menengah dan jangka panjangnya seperti apa? Karena PPN 12% ini kan akan berlaku secara simultan. Ya. Saya melihat gini Mbak, PPN yang kita naik 12% ini kan di tahun 2025. Sementara di tahun 2022, 2023, 2024, 2024 3 tahun terakhir PPN kita di 11%. Nah, dengan kondisi 11% itu kita sudah melakukan mitigasi risiko. Salah satu ada mitigasi risiko jangka pendek, ada mitigasi risiko jangka panjang. Itu yang kita harapkan. Sehingga daya beli dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat itu dapat meningkat dari hari ke hari. Dan tidak berpengaruh efektif, tidak pengaruh yang terlalu panjang. Nah, kami melihat bahwa satu misalnya, tadi sampaikan dalam mitigasi risiko paket kebijakan itu, satu, diberikan beras 16 juta kepada kepala keluarga. Yang kedua, diskon tarif listrik 2.200 ampere ke bawah. Yang ketiga, bagi pelaku
UMKM akan diberikan Oke. kemudahan, tarif listrik, terus mobil listrik dan seterusnya. Saya pengen mengatakan begini Mbak, bahwa PPN 12% ini dengan mitigasi-mitigasi risiko yang telah disiapkan oleh pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik yang dalam APBN maupun yang dalam kebijakan baru dikeluarkan, ini dapat menurut pandangan kami di Komisi 11 dapat meningkatkan, dapat meminimalisasi problem-problem yang di tengah-tengah masyarakat, termasuk daya beli dan konsumsi. Nah, paket dengan gelontoran paket yang kurang lebih hampir 827 triliun tadi, Mbak, yang dilakukan oleh pemerintah, yang dalam APBN, baik itu PKH, sembako, yang kedua subsidi KUR, yang ketiga subsidi kompensasi listrik, yang keempat insentif PPN. Nah, ini kan ada yang di dalam APBN, ada yang paket kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, harapan kami mitigasi risiko ini kita awasi bersama-sama, gitu loh, jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran di sana sini sesuai dengan Pak Presiden. Saya mengapresiasi apa yang Pak Naipul Huda sampaikan tadi, bahwa yang paling penting itu jangan sampai konsumsi dan di tengah-tengah masyarakat itu dan daya beli masyarakat itu makin hari makin turun. Nah, ini yang kita awasi bersama-sama, baik gelontoran bansosnya, beberapa kebijakan stimulus ekonomi dilakukan oleh pemerintah, tidak lain tidak bukan untuk menjaga daya beli dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat, dan pendapatan negara juga harus bertambah dari tahun ke tahunnya. Oke, Mas Huda, karena ini akan segera berlaku, yang dikhawatirkan tadi daya beli masyarakat merosot, apa yang masih belum tercakup dari paket kebijakan pemerintah, dari stimulus ekonomi yang sudah dirancang pemerintah dengan anggaran 270T, nah ini apa yang masih belum ada, yang masih harus dikejar dengan penerapan PPN 12% ini, Mas Huda? Ya, yang di sini juga saya sampaikan bahwa ya, Celios tetap dalam posisi untuk menolak kenaikan tarif PPN. Jadi kalau kita lihat, kita bersama-sama dengan YLBHI dan juga beberapa koalisi lainnya, kita juga support gitu kan, support langsung maupun tidak langsung untuk gerakan menolak PPN 12%. Nah, kenapa kita sampaikan? Karena meskipun tadi ada beberapa bansos yang digelontorkan, itu menurut hemat kami, saya pribadi juga sampaikan bahwa itu tidak akan bisa cukup untuk mengkompensasi dari dampak kenaikan tarif PPN 12%. Karena apa? Karena gini, kan kalau kita lihat sebenarnya tarif untuk beras 12 kilo itu kan yang menikmati adalah orang dengan kategori miskin dan rentan miskin. Untuk kelas menengah itu dia tidak mendapatkan subsidi tersebut atau bantuan sosial tersebut. Nah, kita tengoklah kalau misalkan ini untuk yang tarif listrik itu cuma 2 bulan di Januari dan dari ke Februari gitu kan. Itu tidak akan ampuh untuk menghadapi PPN yang saya rasa akan semua barang ini akan naiknya terdampak ya 9%. Iya, kita nggak menghitung PPN hanya 1% naiknya tarifnya. Nah, tapi kita melihat ada potensi kenaikan harga itu hingga 9%. Nah, ini yang kita lihat dampaknya akan sangat besar sekali. Kita tengok untuk inflasi saja di tahun 2023 setelah ada kenaikan PPN, tarif PPN maaf, itu dia akan ada di angka 4,1%. Jadi ini nih yang kita harus sadar bahwa dampaknya adalah dampak menengah panjang, tapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah mitigasi jangka pendek. Ini yang salah sebenarnya. Nah, jadi kalau untuk mitigasi jangka panjangnya, kalau tadi tidak menutup Pak Bang Fauzi, kalau misalnya ini hanya dilakukan 2 bulan, apa yang disiapkan? Karena di sisi lain juga kalau tadi Bang Fauzi bilang bahwa ini adalah amanat undang-undang, Koalisi Masyarakat Sipil juga sedang menyiapkan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kami kan istilahnya mohon maaf ya, kami juga sadar betul bahwa pembuatan undang-undang kan memang kewajiban kami dan pemerintah. Kami hari ini bicara juga waras gitu loh. Saya pengen katakan ke kawan-kawan semua, bukan kami ini tidak waras, kami ini waras bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Produk undang-undang HPP nomor 7 tahun 2021 ini adalah produk undang-undang yang wajib kita laksanakan. Nah, saya pengen mengatakan kalau seandainya gini, dalam konteks sebulan 2 bulan ternyata mitigasi risiko, terus bansos
bansosnya ditebalkan lagi. Itu kan bisa kita evaluasi bersama. Ketika program ini berjalan dulu di bulan Januari, Februari, Maret, per triwulan kita evaluasi. Kita tes daya beli masyarakat ini seperti apa, konsumsi masyarakat ini seperti apa. Nah, bisa dilakukan uji coba di tengah-tengah masyarakat. Otomatis ini adalah kebijakan-kebijakan yang pemerintah sampaikan ini juga terkait dengan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, oleh sebab itu menurut saya kebijakan ini bukan sesaat, jangan lihat 2 bulannya, Mbak, tapi lihat nanti per 3 bulan kita akan evaluasi, per 3 bulan kita akan evaluasi. Oke, Bang Fauzi. Kita akan lihat dulu mitigasi risiko ini apakah efektif atau tidak gitu loh. Kalau dia tidak efektif, kita minta pemerintah untuk memperpanjang. Oke. Ya, sampai hanya 2 bulan. Mungkin Tapi yang dievaluasi ini adalah mitigasi risikonya, bukan evaluasi penerapan PPN 12% ya begitu Bang Fauzi? Ya, kita juga sama-sama. Kan gini Mbak, logikanya dengan PPN 12% ini pendapatan negara akan bertambah kurang lebih 75 sampai 100 triliun. Itu harapan kita. Sehingga defisit anggaran kita makin hari, makin tahun, makin bisa diturun. Nah, kalau seandainya nanti dalam perjalanan pemerintah sudah membuat mitigasi risiko, ternyata daya beli dan konsumsi masyarakat itu makin hari makin rendah, konsumsi makanan makin, ini kan bisa kita evaluasi bersama. Ternyata bansosnya atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang menengah ke bawah kita harus tebalkan di dalam APBN tahun 2026. Di 2026 tahun 2026 seperti itu. Oke, dan evaluasi ini akan diawasi Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk juga kawan-kawan dari Selios. Terima kasih atas waktunya Bang Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11 DPR, Fraksi Nasdem. Terima kasih Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Selamat malam.